Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Dukun Mobil Nono. Ini kita ada pasien Panther dari Salatiga. Ini mobil ini kendalanya adalah mesinnya itu seperti pincangan, dan ketika digas itu suaranya uduk seperti metal duduk ya teman-teman. Jadi kalau dipakai jalan itu kerasa banget seperti ada metal duduk yang kocak. Ini masih mati. Teman-teman dengar nggak suaranya? Kalau dalam kabin kerasa, tapi kalau di knalpot pun tebal ya, di belakang itu knalpot tebal asapnya, lihat. Jadi ini pincang, mesinnya pincang. Ada satu silinder yang tidak imbang. Coba ini akan kita kendorkan nozzle satu persatu, mana yang tidak bekerja. Digas dari luar, uduk-uduknya tidak kerasa. Ini akan kita lepaskan tekanan nozzle dulu satu persatu teman-teman. Mengingat suaranya seperti ini seperti ada satu silinder itu yang tidak atau kurang bertenaga. Ini akan kita starter lagi, terus akan kita lepaskan nozzle-nya satu persatu tekanannya. Kita mulai dari silinder nomor 1 dulu. Setelah kita kendori satu persatu, ternyata di silinder nomor 4 itu tidak ada tenaganya. Jadi pincangnya itu karena nozzle di silinder nomor 4 itu tidak bisa menghasilkan tenaga. Tapi kenyataannya setelah kita tes ke semuanya, itu sebenarnya semprotannya itu ada ya. Cuma tekanannya itu rendah, hanya sekitar 130 kemarin, terus sudah kita ratakan ke 190 ya. Jadi kita ratakan 190, itu hasilnya sudah lumayan oke. Sudah tidak terlalu pincang, tapi masih pincang teman-teman. Kedengaran sudah lebih rata teman-teman, sudah lebih rata. Jadi ketika pipa nozzle-nya itu kita buang tekanannya satu persatu, dia sudah menghasilkan tenaga ke semuanya. Kalau tadi kan yang nggak bertenaga nomor 4, sekarang nomor 4 sudah mengeluarkan tenaga ya, lihat. Nah, beda. Beda lagi. Ini semuanya sudah rata. Nah, sudah ada tenaganya. Oke. Tadi nomor 4 ini tidak mengeluarkan tenaga, sekarang sudah aman mengeluarkan tenaga. Tetapi ini selain itu, ini kalau mesinnya sudah rata, tetapi ternyata setelah saya konfirmasikan sama pemiliknya, ini mobil ini minta diturunkan sekalian teman-teman. Mesin sudah kelihatan rata, tapi kalau start pagi itu masih kedengaran goyang-goyang ya teman-teman ya. Jadi masih, kalau mesin belum panas itu agak goyang dan agak berbedikit, tapi sudah jauh lebih baik daripada sebelumnya. Nah, berkelanjutan dengan membongkar mesin, ini karena ada bunyi odok-odok itu, ini kita curiga, akhirnya mesin kita bongkar sekalian. Hari ini kita sedang menurunkan dan membongkar mesin Panther plat H 1979. Ini saya saat ini membongkar, kita menemukan suatu keanehan dah teman-teman ya. Kita melihat ini termostat yang dilubangi seperti ini ya. Ini ada lubangnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terus kalau termostat dilubangi ini efeknya apa? Efeknya termostat ini menjadi tidak berfungsi. Jadi kalau termostat ini dilubangi, sebaiknya dilepas saja, nggak ada gunanya. Karena termostat dilubangi ini, termostat ini menjadi tidak pernah bekerja. Karena ini airnya selalu mengalir terus tanpa ada
bedanya antara mesin panas dan mesin dingin. Jadi kalau termostat dilubangi seperti ini antara mesin panas dan mesin dingin itu tidak akan berpengaruh karena air tetap lewat sehingga dia tidak pernah tidak lewat. Jadi selalu lewat ke radiator sehingga temperaturnya menjadi nggak bisa panas. Nah, kalau nggak bisa panas apa yang terjadi? Efisiensi pasti akan berkurang, pembakaran tidak sempurna, dan knalpot ini pasti akan ngasap terus. Jadi akan lebih banyak asapnya, dan mobil ini juga seperti ini. Itu knalpotnya ngasap terus mobil ini, teman-teman. Nah, ini nggak ada termostatnya dilubangi seperti ini. Jadi ini mubazir ya, percuma ada termostat tapi kok dilubangi, ini adalah percuma. Jadi termostat seperti ini nggak guna. Ini kita lepas saja dan nanti akan kita ganti ya, karena ini nggak guna, seperti ini nggak guna karena dia akan bersirkulasi terus. Harusnya kan ini tertutup dan saluran yang nanti sirkulasinya tidak ke radiator tapi ke saluran bypass ini. Ini di sini kita menemukan keanehan ya, ketika metal duduk dilepas ternyata di bawah metal duduk itu ada ganjel laktun seperti ini. Ini sama sekali nggak boleh ya, kalau metal duduk itu harus presisi, jadi nggak boleh ganjel-ganjel seperti ini. Ini beresiko tidak presisi dan bisa patah ya aslinya. Jadi kalau kocak ini ya jangan diganjal, tapi harus dibawa ke bengkel bubut untuk dipreskan ya, dicarikan ukurannya. Jadi kocak jangan sampai diganjal seperti ini. Ini mengkhawatirkan, nggak boleh. Jadi memasangan seperti ini nggak boleh. Ini harus, kalau saya nggak berani seperti ini. Jadi ganjal seperti ini nggak recommended. Jadi sebaiknya ini dibawa ke bengkel bubut untuk di senterkan ya, center blok kalau saya. Jaga cerita teman-teman, jadi akhirnya blok tersebut sudah kita bawa ke bengkel bubut bersama blok askrek sama mantel-mantelnya atau tutup metal duduknya. Di sana itu dikontrol ke semuanya, ukuran asreknya, kedudukan dari jurnal poros sengkonya lurus enggak, itu ternyata kemarin itu diperiksa itu semua baik-baik saja. Jadi tidak ada proses pembubutan blok, tidak ada proses bubut asrek. Jadi kemarin dikontrol itu baik semua. Nah, kemarin kenapa kalau diganjal-ganjal? Kemungkinan itu mencari suara odok-odoknya itu, teman-teman. Nah, tapi ternyata setelah diganjal itu tetap odok-odok. Jadi mungkin tujuannya mencari suara kasar tadi ya, karena suara kasar odok-odok itu bisa timbul karena efek kepincangan mesin tersebut sehingga timbul suara odok-odok. Nah, ternyata setelah diganjalnya dipasang, diganjal-ganjal semua, ternyata masih odok-odok. Akhirnya mobil itu dibawa ke sini. Nah, ini sudah kita rakit, terus sudah kita ganti metalnya standar lagi. Jadi metalnya tetap standar, tidak undersize karena kondisi asrek masih bagus menurut bengkel bubut dan kondisi blok itu juga nggak apa-apa. Jadi akhirnya kita rakit ulang dan kita naikkan, kita hidupkan, itu mesinnya sudah oke, rata. Tapi hanya pada saat pagi hari itu emang kurang rata ya. Terus ternyata setelah kita periksa-periksa ya, itu emang kita tukar-tukar nozzle-nya, itu emang tenaganya itu tidak rata semua antar silinder itu. Dan nozzle-nya itu juga sudah baru semua, teman-teman. Nah, tapi kemungkinan ini nozzle-nya ya bukan yang bagus ya, bukan ori. Terus ini sempat kita pinjamkan nozzle mobil lain, ternyata hidupnya itu malah jauh lebih rata dan lebih halus. Tapi sayang sekali mesin ini ada suara tek-tek-tek gitu. Jadi masalahnya masih ada, tapi bukan suara pincangan, tapi adalah suara seker seperti tek-tek-tek-tek-tek-tek gitu. Nah, jadi ini kita cari terus, teman-teman. Ini perkembangannya setelah kita pinjamkan nozzle, ternyata hasilnya lebih bagus. Seperti ini, coba diperdengarkan. Nah, ini pagi ini kita update perkembangan Panther plat H 1979 dari Salatiga. Ini iseng coba saya pinjamkan nozzle mobil yang lain. Ini yang kita pasang di sini adalah nozzle mobil yang lain, punyanya Elf itu. Elf. Nah, itu Elf turbo itu kita pasang di sini untuk menggantikan nozzle aslinya. Ini nozzle aslinya. Setelah kita pasang di sini kok suaranya menjadi rata, lihat. Cuma ada tak-taknya ya. Nah, ini nozzle ini yang kita pasang di sini punya Elf ini nozzle-nya kenceng semua sebenarnya. Tapi ketika dipasang di sini kok
rata hidupnya. Malah kalau kita pasang di pakai nozzle aslinya ini agak pincang-pincang gitu, pada nozzle-nya ya juga ngabut semua. Nah berarti permasalahannya apa mungkin nozzle-nya itu bukan orinya, kita nggak tahu, masih akan kita konfirmasikan dulu pada pemiliknya. Yang jelas ini suaranya rata ya, lihat, dengar suaranya. Jadi kemarin digas dikit itu goyang-goyang, dredeg. Nah ini ketika digas kok malah nggak dredeg. Hanya saja ketika masih dingin, sekernya seperti bunyi tek-tek-tek gitu. Nah jadi tapi kita juga tidak bisa menebak langsung seker ya, karena ketika kita bongkar kemarin itu sekernya kelihatan nggak apa-apa. Apa mungkin tek-teknya itu berasal dari nozzle-nya, itu kan juga bisa saja terjadi. Makanya ini prioritas saya sebelum ini diganti sekernya, kalau mau memperhalus ya, ini mungkin lebih baik diganti nozzle-nya dulu, karena kenyataannya ketika kita ganti nozzle ini kok hidupnya rata begini. Rồi. Niki ningali kena potirin. Ini kena potir nipun resik. Sudah kita konfirmasikan kepada pemiliknya, katanya nozzle-nya suruh ganti semua. Karena sebelumnya itu diganti nozzle semua. Jadi sebelumnya itu emang nozzle-nya agak buruk, tetapi setelah diganti nozzle semua itu malah mesinnya nggak enak, malah semakin pincang. Maka dari itu saya menjadi agak curiga. Jadi walaupun nozzle yang sebelumnya itu sudah kita setel tekanannya bagus, semprotannya bagus, tapi menurut saya hasilnya itu kurang begitu rata ya teman-teman ya. Nah ini setelah kita pasang nozzle elf itu kok rata, tapi kok ada suara tek-tek gitu. Jadi saya juga agak bingung nih. Jadi kemungkinan ini ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan pertama itu mungkin sekernya agak goyang. Padahal kemarin setelah diperiksa waktu dibongkar itu sekernya sepertinya nggak apa-apa, tapi kok ada suara tek-tek. Terus kemudian kedua, tek-tek ini berasal dari suara nozzle elf tadi yang kita pasang tadi, karena nozzle elf-nya itu emang semuanya buruk semua. Tapi ketika dipasang di sini kok malah rata, cuma yaitu ada suara tek-tek dan juga asapnya kok ya berkurang jauh ya daripada nozzle yang gantian sebelumnya ini. Nah ini yang menjadi ragu. Jadi setelah kita konfirmasikan pada pemiliknya,
itu nozzle-nya suruh ganti semua yang ori. Nah, jadi ini besok masih akan kita carikan nozzle yang orisinil supaya benar-benar yakin terhadap kondisi nozzle-nya. Karena nozzle-nya ini kelihatannya emang bukan original. Jadi besok kita belikan dulu, terus akan kita coba dan kita upload lagi hasilnya. Kalau masih ada suara tek-tek, ya mungkin mesinnya akan kita bongkar lagi dan kita ganti sekernya. Karena sudah kita semuanya itu sudah kita periksa ya, hasilnya sudah bagus, dudukannya bagus. Terus kalau nozzle-nya sudah bagus tapi kok masih bunyi tek-tek, berarti itu adalah sekernya. Kita ganti baru supaya halus seperti mobil baru. Nah, begitu teman-teman. Jadi ini adalah sharing troubleshooting. Jadi ini mesin ini emang agak rumit, berbelit-belit karena emang dari sebelumnya sudah bermasalah, sudah turun mesin di bengkel tapi tidak memuaskan, bahkan pincang-pincang gak karu-karuan dan metal duduknya diganjal seperti itu. Nah, di sini kita standarkan lagi, kita cari penyebabnya sampai mesinnya halus, rata dan normal kembali. Terima kasih sudah menonton channel Dukun Mobil Ono, semoga bermanfaat.